Ingetin buat Sobat Ambiar di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk selalu menghitung berkah dan juga rezeki yang tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Sekecil apapun, jangan pernah menilai rezeki itu bentuknya uang, materi. Betul. Tolong jangan pernah selalu melihat itu. Lihat kanan kiri. Teman yang baik, kesempatan yang baik, lingkungan yang baik, support yang baik. Kita Itu diberi rezeki yang luar nafas biasa aja itu loh. sudah bersyukur alhamdulillah. Apalagi aku lagi bahagia sekali. Kenapa? Kenapa Ria? Teman-teman. Karena adikku kemarin akhirnya melahir. Oh, alhamdulillah. Selamat. Yang kemarin cewek yang sama. Iya, sama Ya, Mak Yama Carlos. Carlos. Ih, selamat. Akhirnya Karen jadi tante. Opa. Nonton ini babynya. Uncle. Karen. Alhamdulillah, ya Allah. Uncle Delano. Selamat Ikut ya. senang. Siapa namanya? Namanya An. Is yang Ya. Dalam dunia ini tuh ada yang datang, ada yang pergi. Betul. Ya. Lalu? Ya. Ini bagus nih. Lanjutin nih. Lanjut nih peribahasa jadi bersih nih. Ada yang datang, tadi kan ponakan tercinta. Iya, Ya ada kan, ya. begitupun ada yang pergi, yang kita tercinta. Iya, ini satu paket kehidupan. Tapi buat Sobat Ambiar, pastinya ketika kita harus dengan ikhlas melepas kepergian seseorang, orang yang begitu baik dengan kita, pada akhirnya kita hanya bisa memberikan satu doa terbaik dan juga tentu saja mengenang apa yang pernah diberikan beliau kepada kita. Usaha yang baik, doa yang baik, termasuk perbuatan yang baik. Kita tahu di tanggal 10 April yang lalu kita kehilangan sosok seorang penyanyi dan juga seorang aktris legendaris tanah air. Dan kita juga tahu sosok yang satu ini begitu besar sekali kontribusinya bagi masyarakat Indonesia. Legenda musik ya? Legenda musik kita. Tapi bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, terlebih untuk seorang individu yang begitu luar biasa. Di tahun 2003 hijrah ke Jakarta, mendapatkan begitu banyak sekali serangan kanan kiri, pro dan kontra. Tapi almarhumah Eyang Titi Puspa adalah satu-satunya yang membela beliau untuk bisa tetap bertahan dan berkarya di Jakarta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Inul Daratista dan juga Mas Adam. Silakan Bunda, Mas Adam. Ini tidak mudah bagi siapapun ya. Sosok yang begitu luar biasa sekali. Dan kita juga tahu perjalanan sejarah dari almarhumah bersama dengan Bunda itu kan keterikatannya begitu luar biasa. Tapi Bunda, arti almarhumah secara pribadi untuk Bunda itu apa sebetulnya? 23 tahun saya di Jakarta dan mengenal beliau sampai di nafas terakhir. Bagi saya itu sulit untuk diungkapkan karena separuh dari hidup saya itu kisahnya yang paling indah dan penuh cerita itu bersama Eyang Titi. Jadi ya sedih aja gitu karena masih nggak percaya kalau Eyang pergi gitu. Bunda menemani ketika masuk rumah sakit, mengurus Dari beliau sampai habis akhirnya. syuting di salah satu stasiun televisi, saya langsung dikabarin bahwa Eyang masuk rumah sakit sore itu gitu. Jadi ya saya langsung segera ke sana, beliau langsung masuk tindakan. Ya saya menunggu, terus saya balik pulang, paginya balik lagi. Seperti itu aja, continue. Bunda, kami turut berduka cita. Bunda dan juga Mas Adam, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana arti seorang Eyang Titi Puspa bagi Inul Daratista. Ini dia. Lebih dari 20 tahun mengenal sosok almarhumah. Sebelum kita bertanya sama Bunda dan juga Mas Adam, tapi kita pengen tahu kronologisnya seperti apa. Karena kita tahu itu Bunda sama Mas Adam itu tahu betul kronologisnya seperti apa. Dilarikan ke rumah sakit, kemudian kondisi hari demi hari seperti apa yang bisa diceritakan? Di hari pertama beliau sudah langsung ada tindakan dokter untuk surgery kepala. Setelah itu dapat 1 hari 2 hari beliaunya
bisa membuka mata sebentar gitu. Itu Terus sadar Mbak? Dalam sadar. keadaan Kondisinya bagus. Habis itu beberapa hari kemudian demam. Terus tidak boleh karena kan yang boleh masuk di ruang ICU dari semua yang hadir tuh cuman Inul aja yang boleh masuk di ruang ICU karena kan memang apa namanya di ICU itu paling pojok, memang VIP banget gitu. Beda sama ICU di tempat yang lain tuh ada campur gitu. Jadi Eyang tuh paling pojok sendiri. Emang sangat intensif perawatannya dan saya, Ibu Acin sama Ibu Dewi Motik biasanya kita bertiga gitu gantian gitu. Jadi kondisinya memang dari awal kita tahu banget. Cuman memang tidak berani banyak info di luar karena kan harapan saya Sehat terus. iya, Sehat sembuh kembali. iya, karena saya tidak mau ambil spekulasi ya karena kan saya bukan keluarga besar beliau gitu. Jadi tidak berani sedikit pun memberikan informasi kepada media. Ya berdoa aja gitu. Cuman beberapa di ending 1 minggu sebelum beliau pergi, memang kondisinya udah mulai turun. Jadi saya sama keluarga besar ya setiap jam 10, jam 11 kita selalu standby karena di ICU itu bolehnya masuk kan jam 10 sampai jam 11. Ya kita ngobrol aja gitu, lihat kondisinya Eyang kayak gitu. Oh, bisa diajak ngobrol gitu Mbak? Masih Ngobrol sendiri aja gitu karena Eyang tuh ketika Inul aja Inul sayang banget loh sama Eyang gitu. Eyang harus sehat kembali, semangat. Terus ada reaksi gitu, ada gerakan, ada respon dari gerakan tubuhnya. Iya. Inul sayang banget loh. Inul datang ke sini nggak pergi-pergi nih. Kalau diusir Inul nunggu di luar loh ya gitu. Eyang nanti kasih kabar, Inul standby di luar gitu. Bun, tapi yang memberikan kabar Bunda Inul tuh sebelum almarhumah harus dilarikan ke rumah sakit setelah Dari pihak proses keluarganya. syuting itu dari pihak keluarga Iya, saat itu juga. dari pihak keluarga Eyang gitu karena Eyang tuh sebelumnya kan waktu beliau sakit beberapa bulan sempat nggak bisa bangun, itu juga aku nggak boleh cerita sama Eyang. Jong ngomong-ngomong nek kowe nengone sopo-sopo yo nek aku loro kan. Ada pesan seperti itu dari Iya, gitu. Jadi kalau Eyang. aku main ke tempat beliau itu udah kayak ya kalau ke apartemennya beliau tuh ya aku ke situ ya gitu. Iyo wes tanteni gitu. Jadi tapi aja ngomong-ngomong dok nek aku loro. Ndak, siapa yang ngomong? Aku bolak-balik ke sini emang ada berita. Aku ngasih info media sakit enggak. Bun, sebelum dilarikan ke rumah sakit setelah proses syuting, beberapa hari atau minggu sebelum proses syuting tersebut kondisi dari Eyang Segar, itu seperti cantik. apa? Jadi Seperti 1 biasa, minggu, tidak 2 ada minggu masalah ya? itu merasa beliaunya tuh sangat fit banget. Oke. Sangat cantik, terus maunya pakai baju putih terus gitu. Itu pakai baju putih, aku tuh suka pakai baju putih gitu. Jadi tidak ada keluhan sama Nggak sekali. ada, nggak sampai ada. akhirnya masuk Bahkan rumah sakit ya. dari pihak keluarga kerabat, asisten, terus Pak Yaman yang driver sama orang lain jaga di rumah apartemen itu semuanya lihat cantik sekali gitu. Cantik sekali gitu, cantik banget. Sampai seminggu, 2 minggu itu Eyang itu kayak nggak sakit gitu. Kok ayu temen rek. Wah, Besti cantik banget ini. Oh iya sopo lo. Kalau nyandain saya itu Nalinul. Kalau aku udah datang di apartemen itu, Nalinul gitu, udah. Jadi Dengan gaya bercandanya ya. Iya. Bun, berarti kan Bunda sudah dianggap keluarga oleh Eyang pun juga barangkali oleh tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit tersebut ya. Apakah Bunda Inul diikut sertakan juga bersama dengan keluarga pada akhirnya berapa hari sebelum kepergian Eyang
untuk didiskusikan kemungkinan terburuk seperti apa? Iya. Ada kemungkinan Ada. terburuk yang disampaikan. Iya, kan rundingannya Tante Peti, Tante Ella untuk putrinya yang kedua itu ya sama keluarga besar. Cuman kadang-kadang Inul juga di hari-hari akhirnya juga dilibatkan bagaimana menghadapi media, terus harusnya seperti apa ngomongnya gitu. Karena beliau-beliau kan memang jarang bersentuhan sama media ya, jadi gitu. Apakah Bunda berada tepat di samping almarhumah di saat beliau berpulang? Iya, yang cantik sekali, nggak ada keriput, mulus badannya, cantik sekali. Kan digundul ya, jadi kayak boneka Shaolin gitu, nggak ada keriputnya, cantik, mulus, senyum. Kalimat apa yang Bunda lontarkan untuk menghantarkan kepergian almarhumah saat itu? Inul cuma bisikin, Inul sayang sama Eyang sampai kapanpun dan akan terus kirim doa buat Eyang. Udah itu aja, nggak mau cerita yang lain lagi. Kami yakin duka mendalam bukan hanya dirasakan oleh seorang Inul Daratista, tapi kami atau Sobat Ambiar yang besar di era Eyang Titik Puspa juga merasakan kepedihan yang begitu mendalam, sosok yang begitu luar biasa sekali. Bunda juga kemarin sempat datang ke pemakaman, selepas itu juga hadir kembali sebagai bentuk cinta. Kita akan lihat seperti apa momen ketika Bunda hadir di sana. Yang mengantar begitu banyak ya. Katanya kalau orang baik yang mengantar akan begitu banyak sekali. Banyak banget. Bun katanya sampai dengan sekarang masih tetap datang ke sana berdoa di pusara almarhumah. Kebetulan Tanah Kusir itu kan dekatnya sama Pondok Indah, kira-kira 10 menit lah. Jadi sesempatnya kalau Inul ada waktu pagi datang, kadang sore. Ketika melepas almarhumah untuk kali terakhir melihat begitu banyak sekali orang, seniman, musisi, kru semua yang pernah terbantukan. Bunda melihatnya seperti apa? Karena yang dibantu bukan hanya seorang Bunda, tapi juga begitu banyak sekali mereka yang terbantukan secara nafkah, secara inspirasi untuk berkarya. 3 generasi Eyang udah lalui ya. 8 presiden juga sudah dilewatin. 6 presidennya. Jadi menurut saya beliau itu jasanya bukan saja untuk generasi yang sekarang. Saya yakin generasi-generasi sebelumnya juga pernah ditolong sama Eyang, termasuk saya. Jadi saya merasa bahwa saya orang yang paling beruntung. Dari sekian banyak artis yang disayang sama beliau, yang ditolong sama beliau di masa-masa terakhir, yang dapat kesempatan Inul dekat sama Eyang. Terus dari sekian banyak orang yang disayang sama Eyang, Inul adalah salah satu orang yang Paling mungkin lebih. ceritanya paling banyak. Iya. Kalau yang lain mungkin dekat, nyanyi bareng, ketemu di depan, bercanda gitu. Tapi Inul itu hari-harinya udah kayak temen gitu. Karena kalau pas saya pulang ke kampung, aku pamitan gitu, aku mudik ya Eyang ke kampung. Nanti kalau telepon nggak diangkat maklum gitu. Kadang-kadang di kampung juga telepon, kowe lagi opo di kampung sama siapa? Itu ngomongnya tuh lama banget, bisa sampai sejam, 2 jam gitu. Apa aja diceritain. Tapi kalau ada perlu apa-apa gitu, kowe neng di gitu. Aku ke situ ya, mau ngobrol gitu. Ya sini tak tungguin, aku kebetulan ada perlu gitu. Mas Adam kan menemani Bunda dari nol sampai hijrah ke Jakarta, badai kehidupan, bertemu dengan almarhumah Eyang Titik Puspa. Kalau Mas Adam tuh melihat Bunda Inul, apa yang berubah dari seorang Inul Daratista ketika setelah bertemu dengan Eyang Titik Puspa?
180 derajat pada saat Inul terpuruk pulang ke kampung. Di saat itu Eyang Titik memberi support, memberi semangat bahkan ke rumah, sehingga Inul mau kembali ke Jakarta untuk meneruskan karirnya. Di saat Eyang sekarang nggak ada sesuatu yang hilang karena selama ini Eyang itu selalu support, selalu kasih masukan, selalu kasih kritikan. Setiap Eyang itu melihat Inul tampil di TV itu selalu setelah selesai telepon, kasih masukan, kritikan. Selalu. Wow. Nggak ada yang orang tahu gitu. Jadi kebetulan kan memang di kamarnya beliau kalau lagi di kasur di tempat tidur itu depannya itu udah TV gitu. Jadi dia tidur itu pegang remote gitu. Jadi hari-hari kalau ada misalkan ada Inul nyanyi bajunya kurang bagus, telepon. Kowe orang turu, bajumu elek. Make upmu kok kayak gitu. Rambutnya jangan ini apa gitu. Sampai kemarin-kemarin itu masih seperti itu? Iya. Wow. Waktu terakhir ada iklan apa ya yang iklan itu yang kayak Korea itu ikut sopo kontah gitu. Lah iya siapa lagi? Kok koyo arek Korea dandanane, apik iklane ngono. Kira-kira klambiku iso koyo ngono enggak? Katanya, hahaha, aku wis lemu katanya gitu. Gitu aja terus ya udah aku main ke situ ya mau perlu apa gitu, pengen apa. Enggak wes sendirian tak. Iya, aku ke situ ya gitu. Udah kayak bestian aja gitu. Jasanya begitu banyak ya. Bunda, kita mau kasih lihat yang satu ini. Barangkali banyak sobat ambiar yang belum tahu tentang fakta yang baru saja kita temukan. Nanti Bunda boleh cerita yang satu ini. Inul Daratista Kenang Titi Puspa pernah dipinjamkan uang hingga ajak kerja lunasi cicilan 285 juta rupiah. Bunda masih ingat ini kapan tahunnya? Tahun kita punya cicilan rumah. Tahun 2007-an ya, 2004, 2005-an. Sama sekali lagi tidak ada uang? Karena lagi dicekal. Oke. Jadi efek dari pencekalan itu kan memang nggak ada job. Ada job, terus besoknya dibatalin karena ada demo, ada penolakan gitu kan. Jadi Inul kan udah terlanjur ngambil rumah kan, karena kan kontrak sama dulu Sinema Art tuh dipotong di tengah jalan. Terus nggak bisa ngelanjutin kan kontrakan rumahnya. Jadi ngandalin cuman dari uang nyanyinya kan nggak ada. Jadi bingung gitu, larinya ke Eyang lagi. Aku bingung Eyang. Bulan depannya tuh udah nggak ada stok uang buat bayar cicilan gitu. Saya tak pikir katanya gitu. Yuk wes, aku tak rundingan sama temanku aja kita nyanyi bareng biar bisa nutup gitu. Akhirnya kita keliling dari Jakarta Banyuwangi ya. sampai Banyuwangi dan itu ada 60 kali nyanyi. 60 tempat. 60 tempat. Terus tak mintaan duit dulu ya Nduk, biar kamu bisa bayar cicilan dulu, biar kamu tenang. Jadi 60 kali itu saya dikasih DP separuh, jadi aku bisa bayar cicilan. Masih banyak lagi jasanya buat saya, gimana saya nggak selalu ingat. Bun, yang kami tuh selalu ingat sampai dengan sekarang ketika Bunda datang di Belantika Musik Tanah Air dengan gaya yang sangat berbeda. Dandanan, pakaian, goyangan, berbeda sekali. Pro dan kontra ada, dicekal di sana sini. Tapi nama Eyang Titik Puspa adalah yang maju paling depan, garda terdepan. Kalau menurut seorang Inul Daratista, apakah saat itu Eyang tuh menyampaikan secara langsung gak sih? Aku tuh bela kamu karena ini alasan. Enggak, beliau cuma action aja. Tidak ada kata, "Dok, aku ini belani kau mati-mati." Enggak ada kayak gitu. Cuman actionnya aja. Jadi yang dibilang garda paling depan itu saya melihat bahwa Eyang itu bukan saja sosok yang berani mati untuk Inul gitu. Dengan actionnya, action yang di luar ketika menghadapi hal-hal yang sangat negatif. Ya. Itu beliau paling depan gitu. Dan actionnya banyak sekali. Baik action masalah fenomenal, action dalam hidup saya itu semuanya actionnya Eyang. Dari saya bikin karaoke itu semuanya idenya Eyang juga. Dari
kenapa penampilannya Inul jadi bagus, elegan? Karena Eyang tuh berpesan, menjadi artis itu mahal, katanya gitu. Gue aja mentang-mentang dibayar mahal tapi penampilanmu elek, katanya gitu. Dari ujung rambut, ujung kaki harus dipikirin semua. Eyang itu kalau mau ketemu sama siapapun di rumahnya beliau, dandan. Pakai alis sendiri. Seusia 87 tahun saya nungguin beliau tuh gawe alis sendiri. Pakai foundation sendiri. Bagaimana cara menghargai orang lain? Kami penasaran, apa jadinya Inul Daratista tanpa adanya Eyang Titi Puspa? Bunda, kami akan mengajak Bunda untuk berpindah tempat dalam Suara Kerinduan. Silakan Bunda, kita berpindah tempat ke sini. Barangkali ada 1-2 kalimat yang belum sempat disampaikan kepada Eyang Titi Puspa, ungkapan terima kasih atau barangkali permintaan maaf. Apa yang ingin Bunda sampaikan jika diberikan kesempatan 1 kali saja untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada Eyang Titi Puspa? Silahkan. Silakan diangkat. Diangkat telepon. Seolah-olah. Eyang adalah salah satu bagian yang ada di dalam sisi hati saya. Aku minta maaf jika Inul kurang berbakti. Dan aku terus sayang sampai kapanpun. Sayang ini tidak akan pernah berubah. Dan aku terus mendoakan Eyang sampai kapanpun. I love you, Eyang. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.